Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang, Bu Nurin. Oke, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah kalau gitu Bu. Eh, saya mohon maaf Bu karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Eh, saya juga mohon bantuannya kepada Ibu untuk menjawab permasalahan saya dalam sesi wawancara ini Bu. Ya, insya Allah saya akan coba. Oke. Saya yakin Bu Tuti bisa memberikan solusi kepada saya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Karena saya percaya kalau Bu Tuti itu pengalamannya banyak, Bu ya. Tidak juga. Oke. Mungkin langsung saja, Bu, nggih, ke Ya, monggo. untuk yang pertanyaan pertama, Bu. Tentang gini Bu Tuti, dalam tugas PPG ini kan eh, saya di LK 2.2 ini ada dua masalah Bu. Untuk masalah yang pertama yaitu tentang rendahnya motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Akar penyebab masalahnya karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru, dalam hal ini saya, tidak bisa meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran karena memang biasanya saya dalam kegiatan pembelajaran itu menggunakan model pembelajaran yang monoton, metodenya juga hanya ceramah. Dari hasil kajian literatur dan wawancara kemarin, yang sesi kemarin itu akhirnya ditemukan 5 alternatif solusi. Jadi untuk mengatasi masalah saya ada 5 alternatif solusinya. Yang pertama menggunakan model PBL, yang kedua menggunakan model PJBL, yang ketiga menggunakan model discovery learning, yang keempat CTL conceptual teaching and learning, yang terakhir yang kelima yaitu inquiry learning. Menurut pendapat Bu Tuti, berdasarkan pengalaman mengajar atau dari informasi yang Bu Tuti terima mungkin ya, kira-kira dari kelima model pembelajaran tersebut kira-kira model pembelajaran mana yang lebih cocok atau yang paling cocok untuk saya terapkan di kelas saya untuk mengatasi masalah tentang rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Monggo Bu Tuti. Menurut saya dari kelima macam model pembelajaran yang Bu Nurin berikan tadi, itu lebih cenderung lebih mudah dalam meningkatkan motivasi belajar anak-anak itu dengan cara model pembelajaran PBL. Mengapa kok PBL? Karena dengan PBL anak-anak itu dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan kreativitasnya juga, serta membuat anak itu termotivasi untuk bagaimana cara memecahkan masalah jika saya punya permasalahan seperti ini. Menurut saya yang lebih efektif itu PBL, menurut. Oke. Jadi PBL Bu nggih, dari kelima alternatif Iya, tadi nggih. Kira-kira iya betul. kelebihan sama kelemahannya PBL apa Bu sehingga Bu Tuti memilih model PBL itu? Ya, tolong bisa diulangi, Bu Nggih. Nurin. Untuk kelemahan sama kelebihannya model PBL sehingga Bu Tuti kan bisa memilih model itu untuk mengatasi masalah saya tadi. Kalau kelebihan PBL itu anak-anak lebih cenderung lebih aktif. Jadi anak-anak itu enggak pasif ya. Soalnya mengapa? Karena dengan PBL anak-anak itu harus menemukan informasi sendiri terlebih dahulu, baru kemudian nanti dibimbing guru menemukan informasi lebih detailnya. Kemudian kalau kekurangan PBL itu terkadang kita kan tahu anak-anak ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, kadang anak-anak itu kalau sekiranya dihadapkan pada permasalahan yang susah itu sudah susah, terus nggak usah tak lakukan. Nah, kayak gitu. Jadi istilahnya mutung. Nah, sebelum berjuang itu mutung terlebih dahulu. Kemudian kadang PBL kan dibentuk dengan kelompok. Nah, tiap-tiap kelompok itu kan diberi permasalahan yang berbeda-beda. Nah, dengan permasalahan yang berbeda-beda, otomatis anak-anak antara satu anak dengan satu anak lainnya itu hanya mendalami permasalahan yang diberikan pada kelompoknya itu sendiri. Jadi untuk permasalahan yang harus ditemukan kelompok lain itu anak-anak itu tidak mendalaminya. Mungkin hanya sekedar tahu jika kelompok lain
presentasi di depan, seperti itu Bu Nurin, kalau menurut saya. Oke. Jadi kelebihan PBL itu karena anak-anak terlibat aktif sehingga mungkin pembelajarannya jadi lebih Betul, menarik, bersemangat dan menyenangkan betul, gitu, Bu. Oke. betul sekali Bu Nurin. Oke. Kalau kelemahannya mungkin karena untuk bagi anak-anak yang kemampuannya agak kurang atau rendah, Bu. Jadi istilahnya ketika dihadapkan pada masalah yang rumit, jadi karena mereka merasa tidak bisa, jadi kurang Nah, motivasinya jadi turun gitu, nggih. betul, motivasinya jadi turun Bu Nurin, betul sekali. Terima kasih, Bu. Untuk masalah yang kedua, Bu Tuti. Masalah yang kedua itu tentang pengoptimalan media berbasis IT yang kurang. Akar Ya, masalahnya yaitu karena ketika dalam pembelajaran saya tidak menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Setelah melalui kajian literatur dan hasil wawancara, akhirnya diperoleh 5 alternatif solusi, Bu. Yaitu yang pertama tentang model PJBL dengan media video pembelajaran. Untuk yang kedua, ya, model PBL dengan media PowerPoint interaktif. Yang ketiga, tentang media komik digital, modelnya PBL juga. Yang keempat, modelnya Discovery Learning, medianya PET. Yang terakhir, model pembelajaran konseptual, medianya makro media flash. Nah, dari kelima alternatif solusi ini, Bu, kira-kira yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah saya yaitu yang tidak pernah menggunakan media berbasis IT, juga agar bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, kira-kira yang mana yang perlu saya ambil menurut Bu Tuti? menurut saya yang kedua PBL dengan PPT interaktif, betul. Ya, yang kedua tadi seperti itu. Nah, itu anak-anak itu lebih suka jika kita misalkan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran yang sekiranya bisa membuat anak-anak itu tertarik. Nah, kita tahu kalau PowerPoint interaktif itu kan dalam pembuatannya itu kan anak-anak dibuat kita rancang sedemikian rupa sehingga ada gambar-gambar yang bisa bergerak. Nah, dengan cara seperti itu kan anak-anak lebih suka, jadi merasa tertarik. Kalau anak-anak sudah merasa tertarik, otomatis kan motivasi terus niat belajarnya juga ikut berkembang, ikut termotivasi seperti itu. Kalau Bu, kan mungkin kaitannya untuk motivasi belajar itu kan kalau memang siswanya motivasinya sudah meningkat, sudah lebih bagus, Betul. otomatis mungkin nanti hasil belajarnya juga akan lebih bagus juga, Bu Tuti, nggih? Iya, betul Ibu, betul. Betul banget. Untuk kira-kira kelemahannya apa, Bu, ketika kita menggunakan PPT? Kalau PPT, apalagi PPT interaktif, itu kelemahannya. Nah, guru itu harus menyediakan waktu luang untuk merancang PPT itu. Nah, merancang PPT otomatis kan kita juga harus merancang bagaimana ya PPT ini supaya lebih menarik, apa saja yang harus saya tambahin. Nah, itu guru juga harus mempunyai wawasan yang lebih luas, Bu Nurin. Kalau sekiranya gurunya kurang kurang aktif, kurang kreatif dalam membuat PPT interaktif, otomatis hasil PPT-nya monoton. Nah, kalau sudah monoton pastinya membuat siswanya hanya begitu saja, nggak tertarik kayak gitu Bu Nurin. Oh gitu. Itu kalau dari gurunya ya Bu, berarti kan butuh waktu untuk persiapannya dan juga untuk butuh kreativitas atau pengetahuan guru terhadap PPT itu sendiri nggih Bu nggih. Betul sekali Bu Nurin. Itu wajib harus dimiliki guru sebenarnya, tapi kan enggak semua guru bisa seperti itu masalahnya. Nah, itu. Apalagi guru yang usianya sudah lanjut. Betul. Iya, betul sekali. Kalau dari siswanya gimana, Bu? Kalau mungkin kan kelebihannya PPT itu untuk siswa kan karena PPT kan banyak menampilkan audio visual, gambar-gambar menarik, jadi siswa kan lebih suka seperti itu. Kalau misalnya kelemahannya apa, Bu? Yang ditinjau dari siswanya sendiri? Kelemahannya PPT interaktif dari siswanya itu apa ya, Kak? Saya kira yang lebih kekurangannya itu ke gurunya. Kalau siswanya kalau disuguhin sebuah media pembelajaran yang bagus, otomatis kan senang. Kalau Bu, mungkin berdasarkan pengalamannya Bu Tuti mungkin nggih. Apakah durasi
PPT yang ditampilkan itu ketika kelamaan lah, misalnya durasi waktunya terlalu lama, anak-anak jadi blank, misalnya tidak Bosan. fokus atau Ya, bosan gitu Bu? ya. Dalam pembuatan PPT itu juga harus sebaiknya disesuaikan sama waktunya. Kalau sekiranya terlalu pendek PPT-nya otomatis kan tidak mewakili materi yang akan kita sampaikan, kurang jelas lah. Kalau terlalu lama durasinya otomatis anak-anak itu bosan nantinya. Iki kok ngelihat ini aja terus, nah kayak gitu Bu Nuri. Jadi harus benar-benar merancang bagaimana antara kesesuaian waktu sama kesesuaian materinya itu harus benar-benar pas gitu ceritanya Bu Nuri. Oh gitu. Pertanyaan terakhir mungkin Bu Tuti nggih. Masalahnya tadi Oke. kami sudah dua nggih, sudah selesai. Ini Ya. berdasarkan pengalaman Bu Tuti, mungkin selama Bu Tuti mengajar menggunakan model PBL atau menggunakan media PPT, kira-kira keberhasilan model pembelajaran PBL dan PPT dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajarnya bagaimana Bu? Meningkatkan motivasi dan keberhasilan siswa dengan adanya PBL dan PPT interaktif itu tadi lebih meningkat Bu Nurin. Anak-anak Kira-kira lebih berapa persen Bu nilai hasil anak-anak kalau belajarnya dilihat dari hasil mungkin belajarnya Bu, ketugasannya? sekitar 85-90 bisa Bu Nurin. Tinggi berarti Bu nggih? 80%. Iya betul. Oh, begitu. Nggih, Bu. Berarti memang sudah terbukti ya, Bu ya, untuk PBL sama PPT itu sudah bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, juga bisa meningkatkan hasil belajar siswanya, nggih. Iya betul sekali Bu Nurin. Terima kasih Bu Tuti. Sudah saya tadi kan sudah saya utarakan dua masalah itu tadi, dan Bu Tuti sudah menanggapi dan memberi masukan kepada saya tentang solusinya, nggih Bu nggih. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya, juga atas saran dan masukannya. Ya, Akhiri dulu sesi wawancara kali ini Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.